Prof, boleh cerita Prof, kenapa Prof kok masuk ke sana? Tujuan awalnya apa dan apa mimpi Prof di situ dan hari ini bagaimana, dan juga ini sudah 30 tahun. Ya, 30 tahun. Tidak. Ayahanda almarhum ketika dia memperhatikan ternak Seperti manusia. di manusia. Matanya balik di merah gitu. Enggak, menakutkan itu karena enggak ada bulunya. Oh, Jadi ayam kayak gundul. bola-bola, Ayam gundul. ayam bundul, rock and roll gitu. Jadi musik dangdut misalnya. Ayam bisa bergoyang-goyang gitu. Oh serius Prof? Iya, ayam. Kalau kita pikir, kita hidup ini mau jadi profesor, mau jadi direktur jenderal, mau jadi menteri, mau jadi tukang becak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku insinyur se-Indonesia. Jumpa lagi kita di podcast Kiprah Insinyur Indonesia. Kiprah Insinyur untuk Indonesia. Bersama saya Bugi Pujotomo, biasa dipanggil Bugi. Dan alhamdulillah sekarang kita berkesempatan untuk bertemu dengan seorang sosok yang saya bilang unik ya, yaitu Prof. Agus Taufik Mulyono. Selamat datang Prof. Selamat datang. Baik Prof. Agus Taufik Mulyono ini biasa dipanggil Prof ATM, karena kalau kita bicara Prof Agus itu ada banyak ya. Iya. Ada perkumpulan Agus dunia Ya, ya. saya masuk dalam perkumpulan Agus Ketua Indonesia. itu. Katanya negara mau bikin negara baru ya. Ya, negara Agus. Katanya. Agak gundul sedikit. Agak gundul sedikit, terima kasih Prof. Baik, nah Prof Agus ini yang kita kenal adalah seorang tokoh insinyur di Indonesia. Beliau mempunyai multi talenta dan ini yang saya suka. Beliau ini apa ya, egaliter banget, nggak ada sekat. Seorang profesor mau ngomong dengan kita-kita yang dari kaum-kaum marginal ini buat saya something banget profil profesor ini. Kemudian Prof ATM ini dosen, guru besar di Teknik Sipil UGM dan juga tokoh di dunia teknik sipil di Indonesia. Oke, juga beliau tokoh di pergerakan keinsinyuran di Indonesia ya Prof. Ya. Kemudian juga dipercaya di LPJK ya Prof. Ya. Baik, kemudian dalam podcast terdahulu kita bicara bahwa Prof ini juga punya sisi yang lain yang kita jarang ketahui, yaitu budayawan ya. Dan hari ini kita ajak saudara-saudara semua untuk menggali sisi yang lain dari Prof ATM ini. Sisi sebagai seorang peternak. Kita ini kan Prof adalah insinyur teknik sipil ya, insinyur non hayati, saya juga mesin non hayati, tapi Prof masuk ke dunia yang memang sesuatu yang beyond our consideration, itu adalah non hayati kan, memang agak jauh kalau dengan non hayati. Tapi hari ini Prof masuk ke sana. Prof boleh cerita Prof, kenapa Prof kok masuk ke sana? Tujuan awalnya apa dan apa mimpi Prof di situ dan hari ini bagaimana, dan juga ini sudah 30 tahun. Iya, 30 tahun. Tidak 30 terasa. 30 tahun terus menjadi menerus peternak ayam, istiqomah. Dari nothing jadi something Prof. Iya. Dan hari ini sudah dipercaya oleh KFC ya. Iya. Dan itu KFC kan kalau milih supplier kan nggak main-main, jadi kan ada standar yang ketat. Iya. Baik Prof, boleh kita diceritain semua Prof? Ya, awalnya itu 30 tahun yang lalu ya. Saya suka tanya itu kepada ibu saya, karena saya kan ditinggal bapak saya itu kan saat saya masih di kandungan itu. Jadi saya yang tanya pada ibu saya, bapak itu apa hobinya, kesukaannya? Itu Prof umur berapa? Ya setelah saya menjadi sarjana, itu tanya. Bilang bapakmu itu petani teladan. Peternak teladan. Ya. Peternak teladan. Ya. Di Yogyakarta. Di Jawa Timur. Oh, di Jawa, Pasuruan. Ya, Pasuruan. Petani teladan, peternak teladan, dan suka mewakafkan
tenaga pikirannya untuk kepentingan orang banyak. Karena bapak saya juga orang organisatoris. Seorang tentara yang pangkatnya cuma tamtama. Tamtama itu kan di bawah kopral ya. Bro. Ya, tetapi memiliki talenta di dalam membangun sistem organisasi jejaringan yang luar biasa. Begitu. Kemudian bapak saya ini mempunyai peternak, menurut sejarah cerita dari kawan-kawannya, seorang peternak yang sukses walaupun dia seorang tentara. Jadi kelebihan waktu setelah jadi tentara itu peternak, bertani, dan luar biasa. Dan ada salah satu jalan di kabupaten kami itu diberi nama Jalan Abu Bakar, itu bapak saya. Ya, karena dulu diberikan satu kehormatan karena dulu yang membuka rute jalan itu pertama kali. Jadi saya berterima kasih kepada Tuhan ketika saya diberitahu oleh bupati itu bahwa nama ini diambil dari bapaknya, bapak saya. Dan ternyata Tuhan memang sudah menitipkan satu benang merah antara saya dan bapak saya. Saya ini sebenarnya seorang guru besar yang pendekatan substansi mikronya adalah infrastruktur jalan. Jadi memang ada keterkaitannya. Kalau bapak saya dulu memang senang membangun infrastruktur jalan dengan sukarela ya. Dan anaknya menjadi seorang guru besar di bidang ilmu teknik jalan salah satunya. Running in the family ya, bro. Ya. Inherent. Walaupun saya secara fisik tidak pernah bertemu ya. Oke. Nah, peternak teladan ini yang membuat saya terinspirasi. Saya akhirnya pulang kampung ke daerahnya di mana bapak dulu pernah peternak. Saya tanya kepada para peternak-peternak di mana dulu pernah menjadi pegawainya bapak. Jadi memang sangat memperhatikan hewan itu seperti manusia. Itu jawabannya mereka. Nah, saya ingin meniru. Sebentar, jadi kalau saya boleh ulang, ayahanda almarhum dulu ketika beternak, dia memperhatikan ternaknya seperti manusia. Jadi memanusiakan ternak. Baik. Nah, saya ingin mencontoh dulu bapak saya itu peternak sapi yang hebat, peternak kambing yang hebat, peternak ayam telur kampung yang hebat. Saya ingin mencontoh ayam saja lah yang paling ringan. Maka saya mulai belajar ilmu peternakan, memelihara ayam, membaca, melihat fenomena bagaimana memelihara ayam. Di tahun pertama saya memelihara dengan coba-coba ya 5.000 ekor. Yang mati 3.000. Coba-coba tuh 5.000, ya, mati 3.000. Lumayan tuh ya. Tapi saya tidak pernah putus asa. Saya coba lagi, kenapa mati. Ternyata sampai 3 kali panen saya rugi. Kalah terus itu? Kalah terus, karena ada persoalan. Akhirnya saya belajar betul, apa sebabnya. Oh ternyata persoalan petir. Oh ternyata persoalan durasi makanannya. Oh kalau ini tidak ada yang mati, tetapi kok rugi ya. Banget gitu jualnya. Karena memang beratnya kurang. Banyak tumbuh bulu. Jadi saya pelajari selama 3 kali panen. Dan itu Prof dari nol berarti? Dari nol ya. Bukan dan saya tidur di kandang, Mas. Jadi bukannya Prof belajar dari orang lain, tapi Prof sendiri dan... Iya, dan anehnya kenapa saya nggak bertanya kepada kawan-kawan saya ahli-ahli ternak di UGM. Betul. Itu juga jadi big question ya, saya tidak tanya. Jadi saya itu yakin dengan kekuatan bapak saya aja. Gitu. Ya walaupun secara fisik nggak tahu sih. Nah itu ketemu secara fisik. Ya. Tapi bapak sebagai peternak yang susah itu kan katanya dalam sejarah yang disampaikan oleh kawan-kawannya bahwa bapakmu adalah seorang peternak. Gitu. Nah, kenapa Mas? Saya pelajari itu. 1, tumbuh bulu cepat. Nih pelajaran pertama. 2, tidak tahan terhadap penyakit. 3, kotorannya berbau, masyarakat protes, apalagi kalau musim hujan. Yang keempat, petir. Suara keras. Tiba-tiba meninggal, mati gitu ya. Ini saya pelajari pelan-pelan.
Kemudian saya mencoba mencari inspirasi gitu. Saya dulu ibu saya kan sering ngasih, saya itu kan jamu-jamu jamu-jamu tradisional yang beli di pasar-pasar itu. Ya alhamdulillah itu daya tahan tubuh menjadi bagus itu. Sehingga saya coba, iya ya dulu kalau bau badan orang itu biar nggak bau, kotorannya nggak bau ya, keringatnya nggak bau, maka seringlah minum kunir. Ya kunir asem dan sebagainya. Oke, kunir saya coba. Saya blender kunir dengan blender biasa masih manual ya. Coba-coba gitu. Ternyata oh ya kotorannya itu tidak berair. Kotorannya kesat. Lalu kok daya tahannya juga kuat. Si ayam yang minum kunir tadi. Iya. Yang kedua lalu saya coba kenapa ya tumbuh bulu cepat ini. Masa umur 15 hari tumbuh bulu cepat banget. Dagingnya hilang gitu. Nah, maka saya mencoba jahe. Kalau jahe terlalu panas ya kan. Sehingga porsi jahenya enggak terlalu banyak, tapi susunya yang banyak. Jadi ayam itu dikasih susu jahe. Susu sapi, ya susu sapi jahe. Ya seperti kita STMJ lah gitu. Iyalah. Iya. Baik banget Prof ini ya sama ayamnya. Di blender kan kita sistem karena orang teknik sipil ya, jadi bisa membuat sistem tata kelola perairan minum. Drainase bagus. Open channel. Ya. Dan sistem bagi airnya juga bagus. Dan ternyata saya coba loh kok nggak tumbuh bulunya sampai umur 25-26. Dan saya timbang tuh beratnya kok berat ayam itu 1,8 kilo. Selama 25 hari. 25 hari 1,8 kilo. Ada yang 2 kilo. Karena memang tumbuh bunder-bunder merah gitu, matanya kelihatan kalau malam menakutkan. Kalau kita beri senter. Senter itu balik matanya. Matanya balik gitu merah gitu. Enggak, menakutkan itu karena enggak ada bulunya. Oh. Jadi kayak bola-bola. Ayam gundul. Ayam gundul. Itu menakutkan kalau malam. Betul. Iya, kalau di center gitu kan. Sebentar, mungkin saudara-saudara ini harus tahu ya, bahwa kalau kita ternak ayam broiler biasa ya, dari DOC umur 1 hari, dalam tempo 25 hari, itu beratnya 1,8 dan 2 kilo, itu agak lain loh, agak lain. Jadi Prof ini memang agak lain. Iya, memang agak lain karena memang jadi tumbuh segar gitu. Tapi bunder-bunder kayak bola gitu. Dan botak. Ya botak, gak ada tumbuh apa. Sebetulnya ayam botak itu lebih disukai untuk di RPA asal selama pengangkutannya nggak ada memar. Jadi pada waktu RPA itu nggak usah lama-lama direbus. Waktu dia dipelaker nggak usah lama-lama. Betul. Jadi seperti itu ya. Lalu umur tumbuh bulu itu umur 25. Itu bisa kita amati loh. Pagi itu tumbuh setengah senti. Kita lengah sedikit aja langsung 1 senti. Itulah Tuhan. Tuhan ada memberikan bulu. Jadi kalau kita mau percaya Tuhan itu memang dari fenomena-fenomena seperti itu. Nah, mulai tumbuh bulu dan bulunya cantik. Karena bulunya tidak sempat kena kotoran. Betul. Iya kan? Karena kalau tumbuh duluan di awal, ayamnya jadi kotor, Mas. Betul. Itu. Luar biasa. Ya. Jadi bulu ini ada yang memanfaatkan di KFC itu misalnya untuk koknya bulu tangkis. Karena bersih. Jadi memang ayam yang kami pelihara itu kelihatannya bersih indah gitu. Karena memang tumbuh bulunya terlambat. Nah, pengangkutan. Ayam harus diangkut. Itu kalau yang mati banyak, itu mengurangi harga, ada faktor reduksi. Betul, karena dia nanti ada diskon apa. Dan alhamdulillah diangkut ke Jakarta tidak ada yang mati, satupun. Dari Jogja, di daerah mana Prof? Dari Jogja Sleman menuju Jakarta. Ke Jakarta? Iya, tidak ada yang mati, satupun tidak ada. Itu truk ayam kan memang terkenal truk yang ngebut ya Prof? Tapi memang truknya juga bagus. Betul, tapi kan ngebut-ngebutnya truk kan 5-6 jam serius itu Prof? Iya, tapi nggak ada yang mati. Memang daya tahan tubuhnya bagus. Seperti kita lah, kalau kita diberikan jamu tradisional, rutin minum. Wow. Kita akan menjadi apa kalau dalam COVID itu daya tahan tubuh imun. Wow. Ya. Jadi memang memelihara ayam dengan humanistik. Ada satu pertanyaan memang, berarti biayanya mahal. Yes, exactly. Ya. Ongkos produksinya mahal. Karena hari ini kita pakai makan biasa aja, orang-orang deg-degan. Ongkos produksi mahal, iya. Tapi resiko kecil. Saya lebih memilih ongkos produksi
agak besar nggak apa-apa, penghasilan tidak terlalu tinggi nggak apa-apa. Tetapi risikonya kecil, lalu tingkat kepercayaan publik dan kepuasan publik tinggi. Kualitas ayamnya berbeda, bulunya sedikit dan bersih itu Betul. adalah diferensiasi dari ayam. Prof tadi udah jawab mengenai tumbuh bulu terlambat, oke. Kemudian tidak bau karena minum kunir, kunir. Tumbuh bulu dihambat karena itu menghambat daging. Iya. Tapi Prof belum cerita tentang petir, Prof. Iya, petir itu begini. Kalau ayam itu tidak dibiasakan kendang telinganya itu mendengar suara, maka dia begitu kena petir kecil aja langsung mati. Karena jantungnya pecah. Betul. Ya. Ayam itu kan nggak boleh kaget, nggak boleh shock. Nggak boleh kaget. Betul. Bahkan nggak boleh dimarahi. Itu kalau kita tin mobil aja tuh Ya. kalau masih kalau kita anak-anak, kita marahi. Pernah saya coba saya marahi gitu, mati. umur berapa masih kecil tapi ya? Ya enggak, dimarahi itu biasanya umur-umur 20, kan bandel-bandel itu, paling bandel kan. Nah, Jadi itu ayamnya kita Prof ada yang marahi. bandel. Iya, Iya, kayak itu yang biasanya punya kali terus ya. mati, stres. Ya, jadi petir itu kendang telinganya harus kita atur supaya terbiasa mendengar suara. Itu Maka hipotesisnya. ya, ini nggak ada anunya nih, nggak ada ilmu pengetahuannya. Kan nggak ada. hipotesis boleh dong. Ya, hipotesis. Jadi tidak tahu teorinya ada nggak, mesti yang bisa teman-teman kita insinyur peternakan ya yang tahu. Jadi kami berikan musiknya itu musik yang kayak musik rock and roll gitu ya. Jadi musik dangdut misalnya gitu. Ayam bisa bergoyang-goyang gini. Oh serius Prof? Iya, ayamnya bilang gini. Bi menikmati ambil ngono. Jadi memang manusiawi, kita manusiakan. Humanistik pendekatannya. Jadi betul-betul ayamnya menikmati musik. Gitu. Bentar Prof, teman-teman harus diperhatikan ini. Mungkin nanti saya akan coba cari alamat peternakannya Prof. Di daerah Sleman tentunya agak-agak adem ya hawanya. Ya, dia mendekati Gunung Merapi ya. Oke, agak-agak adem jadi nice ke sana. Tapi saya juga anjurkan saudara-saudara semua untuk ke sana. Kita pengen lihat ayam yang dikasih jahe, dikasih kunir, dikasih musik rock and roll atau dangdut. Iya. Kalau jahe sama kunir saya kadang, kalau jahe saya dengar, kunir itu saya jarang dengar. Kalau ayam dikasih musik, saya belum pernah dengar. Iya. Nah ini menarik dan ini Prof sudah jalankan selama 30 tahun. Iya. Oke. Setelah panen 3 kali di awal, itu saya coba dengan uji coba seperti itu. Itu. Waktu awalnya kan saya tidak dengan KFC ya, saya dengan para sindikat penjual ayam. Trader. Tapi di dalam perjalanannya saya move on. Jadi karena saya teknik sipil, bagaimana membangun kandang ayam itu yang membuat ayam itu damai. Ayam itu happy, bahagia. Ayam itu sehat, ayam itu merasa aman dan nyaman. Itu seperti ibarat saya membangun rumah kan seperti itu. Jadi Prof itu tahu desain kandang ayam yang membuat ayam itu merasa aman dan nyaman. Iya. Walaupun ayam tuh nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Iya, ada itu. Wow. Jadi itu adalah tanggung jawab teknik sipil dong, membuat kandang yang humanistik. Untuk Iya, ayam. Untuk ayam. Wow. Seperti rumah kita lah. Kalau rumah kita membuat kita kerasan di rumah kan, rumah itu harus humanistik. Demikian pula insinyur loh, PI. PI itu kan ibarat sebuah rumah, di mana insinyurnya harus damai, harus sejahtera, harus bahagia, ya kan? Gitu. Nah ini yang kita bangun. Lalu ada hal yang ada bisnis ikutan jadi di situ. Oke. Itu how to operate peternakannya, kandangnya. Betul. Oke. Bisnisnya Prof. Bisnisnya itu pertama jaminan untuk menjaga kestabilan harga, kestabilan kontrak, konflik kontrak itu tidak ada kalau kita melihara ayam dengan pendekatan humanistik. Konflik kontrak apa tuh Prof? Konflik kontrak kan bisa, ini mati sekian dan sekian, Oh. kan konflik kontrak, dipotong sekian, reduksi sekian. Betul. Diskon itu sekian. konflik, ya, itu konflik ya. Nah, tapi satu sisi saya itu kan mempekerjakan anak kandang. Anak kandang. Oke. Dan Anak dia kandang- stay di situ, tidur di situ, iya. tinggal di situ. Anak kandang itu harus sehat.
Betul, Bro. harus nyaman, sejahtera untuk Betul, keluarganya. Sehingga saya kalau memberikan upah itu tidak dasar bulanan atau mingguan, enggak. Tapi dasarnya adalah produksi ayam. Oh, Jadi 1 ton, merit system. ya 1 ton 125.000. Gitu. Oh. Jadi kalau dia bisa menghasilkan misalnya 50.000 ton, 55.000 ton misalnya, atau 1.000 Atau ton, lima- itu tinggal lima- ngalikan, nanti dibagi bersama. Gitu. Yang perlu ditanamkan adalah dia bekerja bersama sesuai tugasnya. Ya kan? Sebentar, Prof. 1 tonnya 1 juta. Enggak, 125.000. 125.000 1 ton. Iya. Kan itu kan lumayan ya. kalau Betul, dapat. Prof. Dan itu 1 bulan toh. Iya. Tapi dia harus sejahtera. Sehingga ada satu hal yang diberikan Tuhan yang saya nggak melakukan usaha apa-apa. Tetapi kalau saya menikmati, saya sudah punya keuntungan di sini gitu. Betul, di ayamnya. Iya. Kotoran itu karena ayam tadi makan. Iya. Kunir ya. Betul. Kotorannya itu kesat, tidak berair. Enggak basah. Ya, sehingga kalau jatuh itu selama 30 hari itu rata kayak roti tawar. Jadi Kayak kalau- odol gitu Iya, bentuknya. kalau orang lapar nanti bisa dimakan itu. Mosok. Jauh-jauh kayak. Baunya, Prof, Nah, baunya tidak berbau karena memang kunir. sama sekali nggak ada Sama bau. sekali tidak ada. Jadi bau tai ayam tuh nggak ada di Tidak situ. Tidak ada. Oke. Kandang ayam tuh bau karena tai ayam. Kemudian yang kedua karena bulu ayam. Iya. Karena basah segala macam. Iya. Dan Prof sekarang nggak punya bulu ayam dan Prof kotorannya kering. Kotoran kering. Berarti Kan nggak ada. kotorannya kan turun ke Betul. 1,8 Betul. meter. Tapi kan ada penampungnya juga toh. Iya. Dan ini nggak berbau. Enggak. Oke, Prof. Penampungnya itu nanti Baik. setelah panen, kesat, setelah diambil ayamnya, baru boleh diambil kotorannya. Jangan kotoran diambil duluan, nanti ayamnya menjadi tidak tenang. Kok ada penghuni baru, siapa ini masuk? Nah, sehingga ayamnya menjadi sangat sehat. Kotoran ini akan diambil langsung oleh petani kentang Dari dari Dieng Dieng, Dieng. ngambil pupuk ke ke Sleman. Sleman. Ini truk-trukan itu banyak, 10 truk sampai situ. Itu 2 jaman loh, Prof. Iya. Mau effort ke situ Iya, dia. kalau saya itu kotoran mau diambil siapapun, saya senang. Betul. Iya kan? Dan kotoran itu mau dibeli sangat senang. Dan ketika dibeli itu ya lumayan sebenarnya. Sampai 25-30 juta lah dapat per panen. Per bulan berarti. Iya per bulan. Tapi itu saya Jangan-jangan gedean itunya daripada ongkos tadi kiloannya, Prof, tontonannya dia. bisa jadi, tapi kan dibagi. Di dum-dum ya. Ya ditum-tum. Keadilan. Kemudian sisa dari kotoran ini kan masih ada tuh. Bisa bersiapapun. Nah itu biasanya kami pakai untuk menanam pohon pisang. Pohon pisang kelutuk istilahnya. Nah pohon pisang kelutuk itu yang dijual kan bukan buahnya, yang dijual daunnya. Nah daun ini juga lumayan kalau kita. Jogja masih banyak yang pakai daun pisang. Iya, daun ini kan sangat legendaris ya. Kemudian ayam yang mati pasti ada. Maka begitu mati lalu dibelah 2 untuk dilihat kepada dokter foto, kita Ya, kirim ke dokter hewan dokter, harus ada. kita tahu. Untuk ayam mati Ya, betul. kemudian dibakar, diberikan kepada makanan lele. Oh, jadi Prof punya kolam lele juga Ya kolam sederhana, di sederhana. lokasi kandang Iya, ayam. sederhana. Tapi yang penting lele bisa hidup sehat. Dan itu biasanya diambil oleh penjual pecel lele yang lokal. Karena Daerah-daerah di iya, Sleman iya, atas itu ya. kedok tular mereka tidak diumumkan kedok tular. Mereka Jadi tidak kita intensi untuk Iya. peternak lele Enggak, khusus gitu. enggak. Oke. Itu belinya bayarnya ke anak kandang. Saya nggak ikut-ikut. Terserah anak kandang. Iya. Itu rezekinya dia. Iya, Jadi dia punya daun pisang, iya, dia punya kotoran, iya, dia punya lele, iya, dia punya tonase. iya. Oh, masih buka karyawan, Dok? Prof? Iya. Butuh. Tidak Anak kandang. semua anak kandang itu kan ya. Banyak yang mau ngedaftar, Prof. Anak kandang itu Tempat memang ya? tidak harus tidur di situ ya. Dia harus kalau daerahnya nggak aman kan dia juga berhadapan keamanan. Betul, Prof. Tapi alhamdulillah untuk menjaga keamanan masyarakat itu saya berbagi negosiasi dengan tokoh-tokoh, ada premannya, Sekitar. pasti ada. Itu dengan cara ya saya membagikan hampir 700 ekor sekali panen
kepada mereka. Sekali panen Ya. dari 50.000 ekor itu Prof Ya, dermakan. Ya. Jadi itu kalau dilaporkan mati masih memenuhi, masih tidak menyalahi aturan. Ya, karena kalau kita pelihara ayam kemitraan ada yang mati dalam Ya, range dalam angka tertentu ya. itu diperbolehkan. Ya. Atau yang tumbuhnya nggak bagus juga diperbolehkan. Ya. Dan itu Prof berikan ke masyarakat. Ya. Jadi Jadi unsur saya kebermanfaatan. sangat berharap kawan-kawan para pengusaha ya. Kalau saya ini jadi peternak itu bukan harapan hidup saya dalam memenuhi penghasilan kebutuhan keluarga. Itu kan sambilan. Karena hidup pokok saya kan sudah disain ya sebagai seorang ilmuwan dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya sambilan. Sambilan itu artinya humanistic company yang saya jalankan. Socio entrepreneurship. Yes, humanistic company itu kan tidak berorientasi keuntungan, Semata-mata tapi berorientasi kemanfaatan. kebermanfaatan. Nah, maksudnya kawan-kawan kita para insinyur yang sudah hidupnya berkemampuan, marilah kita bangun company, humanistic company. Kedepankan nilai kemanfaatan untuk manusia, bukan keuntungan yang terlalu berlimpah. Nah ini memang tidak mudah, ya perlu satu dukungan, ya, utama ikhlas. Sama kapan kita menyatakan enough? Ya, Ya, saya sudah cukup dengan dunia. Kadang-kadang kita ini sudah punya pesawat pribadi 2 aja masih bilang kurang. ya. Sebenarnya enough itu tidak bisa diukur, kecuali kedamaian hati. Karena ya dipikir-pikir, kalau kita pikir ya, kita hidup ini mau jadi profesor, mau jadi direktur jenderal, mau jadi menteri, mau jadi tukang becak, apapun. Batas kita makan itu sudah ditentukan dalam perut kita. Iya, Bro. Ya itu sepele saja supaya Betul, kita Bro. sadar jangan korupsi itu di situ. Kembali ke marwah kita. Ya, jadi sebagai seperti manusia. itu. Lalu yang kedua, kalau kita mau punya keuntungan dan sebagainya yang besar, itu untuk apa? Gitu. Ya kan? Kecuali kalau itu banyak dipakai untuk kemanusiaan dan keberlanjutan manusia. Nah ini memang tidak mudah. Memang untuk ke sana tidak mudah. Banyak teman-teman saya mencontoh untuk membangun melihara kandangnya itu banyak yang tidak sukses ya. Karena memang pendekatannya terlalu orientasi keuntungan. Bisnis, profit. Ya. Baik. Prof, menarik sekali Prof. Jadi saudara-saudara insinyur Indonesia, ini beruntung saya dan mudah-mudahan juga saudara-saudara juga merasa beruntung bahwa kita dapatkan sesuatu hal yang baru dari Prof ATM. Kita tahu sisi yang baru dari Prof ATM, bahwa beliau juga masuk ke dunia insinyur hayati. Tapi tagline-nya juga menarik, memanusiakan ternak. Iya. Jadi ya kembali ke Prof ATM, kami juga bersyukur Prof bisa berkenal dengan Prof dan mudah-mudahan kita berharap kemanapun Prof melangkah, peran apapun yang Prof jalankan nanti di kemudian hari, kami akan tetap berharap Prof untuk terus memanusiakan manusia-manusia lain, termasuk kami-kami dan seluruh lingkungan Prof yang jalani ini Prof. Baik. Iya. Saya mungkin sedikit berbagi dalam waktu yang tidak sedikit ya, ada sisa waktu. Sebenarnya praktek keinsinyuran itu harus bersinergi dan berkesetaraan. Kawan-kawan kita yang dari Hayati itu selalu menganggap di PII ini lebih condong, lebih dominan, itu bidang engineering teknik. Ya, padahal mereka itu tidak kalah pentingnya. Bagaimana seorang peternak mengubah rumput, yang rumputnya dimodifikasi, dimakan ternak-ternaknya dimodifikasi menjadi daging yang segar, dagingnya dikalengkan dalam manufaktur menjadi makanan sehat. Bu teknologi ya. Ya. Demikian pula pertanian, demikian pula perikanan, demikian pula kehutanan dan semua ilmu hayati yang lain. Itu mestinya PI ke depan itu harus memperhatikan perhatian yang seimbang.
Ya, contohnya adalah dalam lagu kita ya, baik himne maupun lagu Mars PWI. Gambar-gambar yang ditampilkan itu terlalu domin pada persoalan-persoalan keteknikan sipil, Baik, Prof. mechanical, Baik. sipil sama. Sipil, Bro. Ya, artinya kalau teman-teman kita yang dari Hayati menyanyikan lagu itu, melihat gambar itu, pasti bertanya, kok tidak ada ya gambar lembu, kerbau, misalnya gitu. Mungkin perikanan, bidang-bidang di mana yang mereka cintai. Betul, Prof. Misalnya bagaimana ada kandang ayam yang menghasilkan ayam yang sehat, ayam Betul. bertelur. Itu bahwa keinsinyuran itu luas. Gitu. Betul, Prof. Nah, ini yang menjadi salah satu semangat saya, kawan-kawan dari kelompok Ilmu Hayati, jangan khawatir. Kalau saya nanti diberi amanah menjadi orang yang mengelola PII, maka kami akan mengelola PII secara holistik, secara komprehensif, dengan melihat kesetaraan, keseimbangan antar ilmu, antar disiplin teknik keinsinyuran. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Nah, saudara-saudara insinyur Indonesia, terutama yang dari Insinyur Hayati, mungkin benar atau mungkin tidak yang Prof. ATM katakan bahwa tapi kalau di lagu himne, yes, gambar-gambar itu, potongan itu didominasi oleh sipil ya, Prof. Iya. Kemudian chemical ya, Ya, sedikit mesin gitu. Tapi memang teman-teman dari Insinyur Hayati kurang terwakili. Nah, Prof. ATM berjanji, insya Allah, kalau Prof. ATM diberikan amanah untuk menjadi wakil ketua PII periode ini, Prof. akan lebih mengedepankan teman-teman dari Insinyur Hayati. Demikian, Prof. ya. ya, Baik. ya. Salam Insinyur Hayati. Salam Insinyur Hayati. Demikian saudara-saudara Insinyur Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.